Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, sehingga Allah menghimpun kita kembali di rumah-Nya. Satu perhimpunan di dalam ketaatan, satu perhimpunan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan dalam ketaatan adalah perhimpunan yang paling bisa kita harapkan untuk kelak direunikan di dalam surga. Dan perhimpunan di dalam mengingat Allah adalah perhimpunan yang paling kita bisa harapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingat kita di dalam perhimpunan yang jauh lebih baik daripada kumpulan kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju masjidnya para pejuang ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua adalah senantiasa termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, melainkan Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan duduk kita semua untuk menyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan itu kita berharap kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang disambut oleh beliau di Al-Haud, diberi minum dari Al-Kautsar, bernaung di bawah panjinya di Yaumil Mahsyar, dan mendapatkan syafaatnya sehingga mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pengalaman pertamanya mendampingi sang paman berniaga ke Syam, yang berakhir dengan pulang tanpa membawa hasil dagang, disebabkan Abu Talib sangat ketakutan ketika mendengar berbagai hal yang disampaikan oleh Buhaira di negeri Syam. Maka dia tetap tinggal di Makkah, dan kemudian salah satu peristiwa yang terjadi pada masa itu adalah peristiwa yang disebut Perang Fijar. Perang Fijar ini peperangan antara Quraisy dan sekutu-sekutunya melawan Khuza'ah dan sekutu-sekutunya.
di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengisahkan tentang perang Fijar, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam perang Fijar, aku hanya diberi tugas oleh paman-pamanku supaya menjadi pengumpul anak panah yang jatuh karena meleset dari tembakan pihak musuh. Lalu panah-panah yang kukumpulkan itu aku serahkan kepada paman-pamanku untuk ditembakkan kembali ke arah musuh. Tabarakar Rahman, sebagian mu'arikh menyatakan apa yang terjadi dengan peran Rasulullah di dalam perang Fijar yang hanya sebagai pengumpul anak panah ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi di situ tampak para paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meremehkan kemampuan untuk berperang dari keponakan mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat Muhammad bukan seorang yang berlatih secara khusus mendalami ilmu keperwiraan. Muhammad itu ya selain menggembala kambing, nyantuni anak yatim, kadang-kadang pergi ke rumah orang fakir dan miskin, membantu mereka. Kegiatannya begitu-begitu. Jadi tidak ada ceritanya Muhammad muda belajar berkuda, Muhammad muda belajar memanah, Muhammad muda belajar main pedang, Muhammad muda, cerita itu tidak ada. Tetapi sunnah itu tidak harus senantiasa mengikuti apa yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda. Sunnah itu adalah mengikuti apa yang menjadi perkataan beliau yang lebih kuat daripada tindakan beliau. Bagi kita, umatnya, belajar hal semacam itu menjadi sesuatu yang sangat ditakkid, sangat dikukuhkan untuk dilaksanakan sebagai sebuah sunnah. Karena apa? Ternyata hikmahnya menurut para muarikh, para peneliti sejarah, ketika Rasulullah hanya diberi peran untuk mengumpulkan anak panah ini, maka kenabian dan kerasulan beliau di waktu yang akan datang nanti akan berkurang resikonya untuk ditolak oleh satu kaum karena dendam masa lalu. Bayangkan kalau Rasulullah saat itu menjadi kesatria yang paling depan di dalam berperang, nembakin musuh mati semua. Maka ketika beliau diangkat jadi Rasul, dendam kolektif itu akan ada. Sehingga misalnya suku Khuza'ah yang ada di pihak musuh, nanti ketika didakwai Rasulullah, mereka akan mengatakan, tidak bisa, masa lalu kamu ada cacat. Apa itu? Pernah membunuhi kesatria-kesatria kami di dalam perang Fijar. Ini ternyata dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Muhammad memang di dalam perang Fijar kebagian peran yang dalam pandangan kita kok tidak signifikan. Ini Rasulullah masa mudanya tugasnya cuma ngumpulin anak panah yang jatuh. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah besar. Dengan Rasulullah Muhammad SAW pada usia mudanya dulu hanya menjadi pengumpul anak panah, maka beliau tetap akan menjadi al-amin bagi semua orang. Maka beliau SAW akan tetap dipercaya nantinya ketika membawakan risalah. Tidak ditolak karena alasan-alasan apa yang terjadi di masa lalu. Dan dendam dalam perang itu biasanya umurnya jadi panjang, dipelihara sampai keturunan-keturunan. Kalau sampai Rasulullah SAW pada usia mudanya, kira-kira bayangan kita menjadi yang terlibat aktif di dalam perang Fijar, tentu pastilah suku Khuza'ah dan sekutu-sekutunya akan menjadi yang paling depan di dalam memusuhi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita nanti menyaksikan di dalam peristiwa Hudaybiyah, pemimpin suku Khuza'ah, Budail bin Warqa al-Khuzai, yang kemudian semula menjadi utusan Quraisy untuk menentang kedatangan Rasulullah memasuki kota Makkah. Rasulullah lalu mengatakan kepada para sahabat, ini Budail bin Warqa datang. Dia ini orang yang sangat bertadayun, semangat beragamanya kuat.
Maka ketika Budail bin Warqa al-Khuzai datang, Rasulullah memerintahkan agar para sahabat semuanya merapikan kain ihram dan menuntun hewan-hewan hadiyu, hewan-hewan kurban. Lihat pakaian ihramnya rapi-rapi, lihat hewan hadiyunya dibaris-bariskan begitu rapi. Budail yang semula mau membujuk Rasulullah supaya pulang, jangan masuk Makkah, balik kanan. Lalu kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy, jangan ganggu Muhammad. Aku tidak melihat niat kepadanya yang ada pada dirinya selain niat ibadah. Jadi Budail bin Warqa al-Khuzai ini pemimpin suku Khuza'ah yang semula diutus Quraisy untuk membujuk Rasulullah supaya kembali di dalam peristiwa Hudaybiyah, justru berbalik menjadi pendukung Rasulullah. Dan semulanya Quraisy hendak menunjukkan, lihat hai Muhammad, yang menentang engkau datang ke Mekah bukan cuma Quraisy, tapi bahkan orang-orang Khuza'ah yang dulu bermusuhan dengan Quraisy. Tapi ketika kemudian ditunjukkan hewan hadiyu, ditunjukkan pakaian ihram yang rapi-rapi dari para sahabat, Budail bin Warqa mengatakan kepada Quraisy, jangan ganggu Muhammad, niatnya cuma ibadah. Lalu kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, aduh Badui gunung, memang gak bisa diandalkan. Kata Budail bin Warqa al-Khuzai, apa yang kalian katakan? Gitu. Demi Allah, kalau kalian merendahkan kami, Makkah akan menyaksikan. Aku yang akan mengawal Muhammad untuk masuk, dan siapapun yang berani mengganggunya akan tumpah darahnya. Marah Budail bin Warqa al-Khuzai. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, jangan begitu, jangan begitu. Sudah, tadi kami cuma kelepasan bicara. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Begitu Suhail bin Amr, utusan Quraisy yang terakhir, merundingkan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai ditandatangani, pihak-pihak yang ingin bergabung dipersilahkan. Khuza'ah langsung ngacung mengatakan, kami bergabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Fathu Makkah nantinya adalah sebenarnya pelanggarannya dilakukan oleh masing sekutu. Karena Bani Bakar sekutunya Quraisy, Khuza'ah sekutunya Rasulullah. Bani Bakar menyerang Khuza'ah di sebuah mata air. Itulah yang menjadi awal dari Fathu Makkah, yang perjanjian Hudaybiyah sedianya gencatan senjata selama 10 tahun, ternyata hanya berumur 2 tahun. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh sekutu Quraisy, Bani Bakar dengan menyerang Khuza'ah. Lalu seorang tokoh Khuza'ah, Amr bin Salim al-Khuzai, itu datang ke Madinah, melantunkan syair dan mengatakan kepada Rasulullah, perjanjian telah pecah, tiba saatnya bagimu wahai Muhammad untuk menjadi penguasa Arab seluruhnya. Bagaimana caranya? Sekarang bergeraklah menuju Makkah. Jadi ini kisah hubungan Rasulullah dengan Khuza'ah di masa yang akan datang, yang kira-kira tidak akan terjadi kalau di dalam perang Fijar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi peserta aktif yang nembakin pakai panah ke kesatria-kesatria Khuza'ah. Jadi ini hikmah besar dibalik kenapa kok peran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Fijar seperti yang beliau ceritakan benar-benar hanya peran pinggiran, cuma ngambilin anak panah. Maka kalau kita di dalam satu penataan yang diberikan oleh harokah, yang diberikan oleh organisasi, yang diberikan oleh siapapun, berada di dalam peran-peran yang tidak signifikan, jangan pernah kemudian kita merasa peran itu kecil. Selama semuanya di dalam rangka fisabilillah, maka peran itu besar, dan siapa tahu peran yang kecil itu nantinya kelak akan bermakna begitu besar di titik tertentu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Al-Amin itu dipercaya itu tidak hanya dalam hal besar. Anda bisa menunjukkan bahwa Anda shaduk, Anda seorang jujur, Anda seorang Al-Amin, Anda seorang yang patut dipercaya, bertanggung jawab atas sesuatu. Ini tidak harus ditunjukkan dalam perkara-perkara yang besar, tetapi justru bisa dilihat dari perkara-perkara yang kecil.
Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian karena sifat amanahnya itu, kita akan melihat beliau bahkan sampai pada masa ketika Quraisy sudah memusuhinya habis-habisan sampai hendak membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa menjelang hijrah. Anehnya mereka masih nitip modal, nitip berbagai macam barang, nitip berbagai macam urusan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu nyusul Rasulullah baru 3 hari sesudah Rasulullah dan Abu Bakar berangkat, atau dalam riwayat lain 5 hari, atau dalam riwayat lain sepekan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali selain bertugas menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidur di mana Rasulullah pada malam itu akan dibunuh, juga Sayyidina Ali itu punya tugas mengembalikan semua titipan-titipan yang ada pada Rasulullah, dan itu adalah milik tokoh-tokoh Quraisy. Bayangkan, mereka sudah bermufakat malam itu untuk membunuh Rasulullah, tapi mereka masih punya titipan amanah-amanah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-aminnya ini ekstrim, sampai yang memusuhi saja masih dengan begitu amat percaya mempercayakan berbagai macam titipan amanah, baik berupa barang, modal dan lain sebagainya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibentuk sejak muda. Sifat al-amin dapat dipercaya dan dapat diandalkan itu terbentuk sejak muda. Seorang sahabat radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah berurusan dengan Rasulullah Muhammad SAW di masa jahiliyah ketika belum turun wahyu. Jadi aku berjanji untuk bertemu dengan beliau di satu tempat. Dan aku terlupa pada janji itu, baru ingat 3 hari kemudian. Ketika kemudian aku mendatangi tempat di mana kami berjanji, ada beliau di sana sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian menegurku sambil tersenyum, aku sudah menunggumu selama 3 hari. Sesuai perjanjian yang ada di antara mereka. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada usia kira-kira 23 tahun Samsiah alias 24 tahun Komariah, ada seorang janda, Khadijah namanya, yang berniat mentasarrufkan hartanya. Dia seorang janda yang kaya, tetapi tidak ada yang mengelola hartanya dengan pengelolaan yang bagus, hanya diandalkan kepada seorang pembantu yang dia percaya namanya Maisarah, dan dia menyelenggarakan kafilah dagang, tetapi selama ini untungnya tidak banyak. Maka Abu Talib yang pada saat itu melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah cukup dewasa untuk diserai amanah yang lebih besar, mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mau untuk berdagang meskipun menuju negeri yang dulu aku khawatir bahaya atas dirimu mengancam. Maka Muhammad SAW menjawab, paman, aku melihat paman dalam keadaan prihatin, anak-anak paman banyak, sementara paman seorang yang miskin. Maka tegakanlah aku, biarkan aku untuk berdagang, berniaga, sebagaimana dulu paman ingin mengajakku berniaga, tetapi tidak jadi karena terlalu mengkhawatirkan aku. Kata Muhammad kepada pamannya Abu Talib, paman, kalau memang yang dikatakan Buhairah benar, maka pastilah yang akan memberikan amanat besar kepadaku pasti menjagaku. Gitu ya. Jadi keyakinan Muhammad SAW, karena Abu Talib khawatir kamu nanti akan dapat amanah besar, tapi banyak orang yang tahu, nanti ada bahaya ke kamu. Kata Muhammad SAW, paman, kalau memang aku memiliki satu urusan besar di waktu yang akan datang, maka pastilah yang akan memberikan urusan besar itu sekarang menjagaku. Maka pamannya akhirnya kemudian menyerah, dia mengatakan, baiklah, ada Khadijah. Yang Khadijah itu janda kaya. Nama suaminya sebelumnya Abu Halah, sudah meninggal Abu Halah.
dan hartanya banyak, dia memerlukan seseorang yang bisa mengelolanya. Apakah engkau mau untuk bermudharabah dengan dia? Dia menyerahkan modalnya untuk engkau kelola. Kata Muhammad SAW, siap, sesuai dengan arahan paman. Akhirnya Abu Talib membawa Muhammad menghadap Khadijah dan akad mudharabah itu pun dilangsungkan. Khadijah menitipkan modalnya untuk dikelola oleh Muhammad di dalam perdagangan antara Makkah dengan negeri Syam. Maka Muhammad dengan harta yang dipercayakan kepadanya dan di sisinya Maisarah menjadi asistennya, kemudian membelanjakan barang-barang yang tidak mudah didapati di Syam tetapi ada di Makkah, yaitu barang-barang dari negeri Yaman terutama, untuk dibawa ke negeri Syam. Dan mereka berangkat untuk berdagang, sementara jarak perjalanan dari Makkah ke negeri Syam pada saat itu mencapai sebulan perjalanan. Mereka berangkat, kemudian di negeri Syam barang-barang dari Makkah itu dijual dan dibelikan barang-barang dari negeri Syam untuk dibawa kembali ke Makkah dan dijual di Makkah. Inilah perdagangan yang waktu itu nantinya akan menjadi kebijakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membatasi perdagangan lokal. Jadi beli barang di sini, dijual di sini, itu dibatasi Sayyidina Umar. Tetapi kalau perdagangan antar wilayah itu beliau dorong. Jadi barang apa yang tidak ada di sini dan bisa dijual di sini, bisa diambil dari mana? Barang apa yang tidak ada di sana dan bisa dijual di sana, diambil dari mana? Itu sangat didorong oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cara berdagang Muhammad sangat memikat Maisarah. Bagaimana Muhammad dengan jujur menunjukkan kelebihan maupun kekurangan dari barang dagangannya. Bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayani pembeli dengan begitu sabar dan berakhlak mulia. Bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjukkan betapa kejujuran dan akhlak mulia akan menjadi sesuatu yang sangat manis di dalam setiap ikhtiar. Ini dicatat baik-baik oleh Maisarah dan nantinya dilaporkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maisarah mengatakan julukan yang diberikan orang-orang itu tidak berlebihan. Apa maksudnya? Julukannya Al-Amin, orang yang bukan cuma kredibel tetapi juga kapabel. Kalau sekedar kredibel itu sodok atau sodik, jujur. Tapi Al-Amin itu bukan sekedar jujur. Al-Amin itu capable, bisa dipercaya, diserahi amanah dan beres. Kan ada orang jujur tapi nggak beres urusannya. Jujur, sudah kau kerjakan belum? Kenapa kok belum? Belum sempat. Lah dari kemarin ngapain aja? Nge-game. Jujur, tapi nggak beres. Nah ini Al-Amin itu jangan dikira cuma jujur. Enggak, Al-Amin itu jujur dan beres. Bahasa Jawanya merantasi. Apa ya bahasa Indonesianya? Apa merantasi itu apa? Merantasi itu pokoknya dikasih apa beres, kasih apa beres, kasih apa beres gitu. Nggak ada kosakatanya bahasa Indonesia ya. Iya, merantasi. Nanti saya usulkan menjadi bagian dari kosakata Indonesia. Habisnya nggak ada di bahasa Indonesia. Mumpuni, tapi beda dikit. Mumpuni mungkin agak mendekati, mumpuni. Jadi bukan cuma jujur tetapi mumpuni di dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, modal yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian dikembalikan kepada Khadijah dengan keuntungan yang sangat besar. Karena apa? Pedagang itu kalau jujur dan juga mumpuni, kalau Profesor John Cow mengatakan sifat entrepreneur sejati pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan sifatnya sebagai nabi.
Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Siddiq, jujurnya jelas. Amanah, merantasinya, mumpuninya jelas. Fatanah, cerdas, pandai menangkap peluang, bisa berinovasi, memasarkan sesuatu dengan cerdik, sampai tabligh. Tabligh itu komunikatif dan informatif kepada customer. Karena ada perusahaan yang susah ngasih info. Termasuk info kalau pesawat delay itu kenapa, itu nggak dikasih gitu. Itu nggak tabligh gitu. Nggak informatif. Saya semalam diajak minum kopi di Bandung yang dia ternyata seorang roaster, pemiliknya seorang roaster berkaliber internasional juga. Dan seperti Mas Pepeng di Klinik Kopi Yogyakarta, ini sama tipe orangnya. Jadi orang yang berilmu itu mungkin begitu seharusnya. Jadi dia informatif, tabligh. Dia ceritakan kopi ini riwayatnya begini, 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 diproses dengan cara begini, begini, begini. Kalau diproses begini akan jadi begini. Kalau diginikan akan jadi begini. Kalau diberi perlakuan tambahan begini maka akan begini. Nanti gitu ya. Pada perform akhirnya begini. Profil roasting begini cocoknya dibeginikan. Profil roasting yang begini cocoknya dibeginikan. Nah, penyajian untuk kalau mau panas maka begini, begini, begini. Kalau mau dicampur susu maka begini, begini, begini. Penyajian kalau mau dingin maka dipilih yang ini. Tabligh informatif. Jadi kita minum kopi ini kayak ada sejuta cerita di dalam kopi. Itu bikin nagih orangnya datang lagi. Karena orang bukan cuma menikmati kopi, tetapi menikmati cerita. Kata Mas Pepeng Klinik Kopi, kopi tanpa narasi hanya cairan hitam. Tetapi kopi dengan narasi itu bisa sampai levelnya Viennese Cafe House. Waktu di Wina, Austria, saya diajak minum kopi, dan definisi dari Viennese Cafe House, cara minum kopinya orang Wina itu, yang sudah menjadi warisan dunia, menjadi intangible heritage versi UNESCO, itu definisinya adalah tempat di mana seluruh isi alam semesta dikonsumsi, tapi yang ada dalam tagihan hanya kopi. Jadi Viennese Coffee House itu ada korannya, Viennese Coffee House itu ada musiknya. Jadi minum kopi sambil dengerin Mozart ya kalau di sana gitu ya. Kemudian di situ ada cerita sejarah kopinya, dengan mereka bangga sekali menceritakan tahun 1683 ketika pasukan Turki Utsmani di bawah pimpinan Kara Mustafa Pasha dipukul mundur oleh Jan Sobieski di atas pegunungan Kahlenberg. Maka begitu pasukan Turki mundur, ada seorang prajurit naik ke atas perkemahan itu, menemukan biji-biji aneh yang baunya harum. Semula dikira pakan unta. Tapi kemudian oleh Jan Sobieski dihadiahkan padanya. Qadarullah, orang ini kemudian mengunjungi Italia. Nah, di Italia sudah ada kafe Kohwaji. Kohwaji itu bahasa Arab artinya tempat minum kopi. Dan kemudian dia baru tahu, loh, ini kan bijinya sama yang punya saya di rumah itu. Akhirnya kemudian dia belajar bikin minuman kopi, lalu pulang. Nah, salah satu keturunannya namanya Julius Meinl. Nah, Julius Meinl ini tercatat menjadi pendiri kafe pertama di Wina,
Austria, dan dia menentukan mazhab roasting kopi ala Wina yang kemudian adalah medium light. Profil roastingnya medium light, digongsengnya itu medium light, kemudian cara memasaknya juga khusus, grindingnya khusus, sampai nyeduhnya khusus. Jadilah kopi Wina yang kemudian terkenal ke seluruh dunia. Ada cerita sejarahnya itu, sehingga kita minum kopinya jadi antara mantep dengan sedih. Karena kopi di Austria lambang kekalahan pasukan muslimin. Apalagi kalau dipanas-panasi kayak di film 99 Cahaya di Langit Eropa. Makannya pakai croissant. Yang croissant bentuknya kayak bulan sabit. Kata mereka, ini simbol kekalahan muslimin, kita makan lambangnya. Maka saya nggak mau makan croissant, saya minta Apfelstrudel yang halal. Jadi ada kayak pie apel khas dari Wina yang kemudian menjadi teman minum kopi itu, namanya Apfelstrudel. Plus kalau di Wina, di Viennes Coffee House itu minumnya air putih banyak. Ini kok jadi cerita kopi dari mana tadi? Tablik, orangnya informatif, komunikatif. Asyik menyampaikan ilmu, tetapi juga tidak gondrong. Tahu gondrong? Karena ada pebisnis yang modelnya, ya antara barang yang dijual dengan narasinya jauh lebih berbusa-busa narasinya, dan tidak terbukti di barangnya. Ini beda lagi gitu ya. Ini beda lagi. Jualan air tapi ceritanya serem banget itu ya. Oh begini sampai ini kalau saja memancar di sini ini, di mata airnya itu. Dulu kalau Ibrahim punya istri satu lagi, pasti dibawa ke situ. Jadi Hajar diamanai Zam-Zam, nah istri yang ketiga diamanai mata air yang ini. Itu sudah bukan tabligh lagi, itu sudah melampaui tabligh. Karena kemudian bisnisnya, kalau istilah di Jogja itu gondrong. Gondrong itu maksudnya melebihi batas sewajarnya di dalam memberikan tabligh gitu ya, memberikan penyampaian. Ini nanti jangan-jangan pengajian saya juga disebut pengajian gondrong gitu. Nah, Muhammad SAW membuktikan itu, sang Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian cerita Maisarah, yang Maisarah juga tabligh sekali kepada Khadijah. Maisarah mengatakan, kalau saya, kata Maisarah, itu jadi seorang yang punya duit, itu Muhammad saya modali habis-habisan. Bahkan kalau saya perempuan, tak ambil jadi suami. Provokatifnya Maisarah kepada Khadijah. Tapi yang dikatakan Maisarah tidaklah berlebihan, karena Muhammad memang Al-Amin, capable, kredibel di dalam menangani semua urusan itu. Dan Khadijah sangat puas atas hasil dari perdagangan mereka yang dahsyat ke negeri Syam itu. Maka inisiatif pernikahan itu datang dari Khadijah. Dikirim Maisarah untuk menjajaki kemungkinan itu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Maisarah bertanya, wahai Muhammad, tidakkah engkau menikah? Kata Muhammad sambil tersenyum, siapa yang mau sama saya? Anak yatim bersama paman yang miskin, menyediakan mahar gak akan sanggup untuk gadis-gadis Makkah yang perlu mahar tinggi. Mahar di Makkah itu tinggi, yang lebih ringan nanti mahar di Madinah. Di Pontianak tinggi,
Uang asap namanya. Uang asap. Tunggu musim kemarau pas banyak kabut asap. Jadi sebenarnya sampai sekarang di Saudi juga begitu, mahar. Sama dengan di Indonesia. Di Indonesia itu seperangkat alat sholat. Kalau di Saudi seperangkat alat sholat sekalian masjidnya. Seharga itulah gitu. Maka pria-pria Saudi itu nikahnya tua-tua gitu. 40, 35 gitu. Tapi istrinya kecuali yang sadar agama. Dapat istri 18, 19. Jadi kalau pria Saudi sekarang umur 20 itu saling ngejeknya satu sama lain, mungkin hari ini istrimu sedang lahir gitu. Jadi mungkin hari ini istrimu baru lahir gitu. Gejala yang sama di kawan-kawan Malaysia. Saya melihat itu. Nah, kalau kita janganlah. Permudahlah soal ini. Uang asap itu untuk apa biasanya? Resepsi. Gimana ya? Enggak, maksud saya itu juga bukan sesuatu yang harusnya memberatkan, semampunya. Nanti kalau memang ada rezeki lebih pas tahun perak, nah umur 25 tahun pernikahan nanti bikin walimah yang lebih besar gitu ya. Kalau belum mampu juga pas 25 tahun pernikahan, pas 50 tahun pernikahan, tahun emas pernikahan bikin walimah lebih besar gitu ya. Yang terpenting dari esensi walimah itu mengumumkan nikah. A'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Jadi yang penting orang tahu kita sudah runtang-runtung kemana-mana boncengan lu. Itu udah nikah belum? Jelas, sudah. Dari mana tahu? Kemarin ada walimah. Walimahnya suguhannya apa? Combro. Cukup. Combro dan teh pahit yang ada narasinya. Karena ini melambangkan kehidupan penuh perjuangan yang akan kita lewati bersama. Ikhwan, cari istri jangan nunggu mapan. Kalau Anda menikah nunggu mapan, Anda dapat calon istri yang siap hidup mapan tapi tidak siap berjuang. Tapi kalau Anda masih dalam keadaan hidup yang prihatin, insya Allah calon istri Anda siap berjuang bersama. Dan bonding, ikatan pada orang yang kemudian memperjuangkan hidup bersama, itu biasanya lebih kokoh, lebih kuat. Daripada yang jelek sudah penuh fasilitas. Kawan prihatin, kawan hidup susah, itu biasanya lebih akan terkenang dan setia daripada kawan hidup senang. Sama dengan istri. Di belakang sudah kasak kusuk, ya mau diajak susah kita kan. Nah, Khadijah radhiyallahu anha melihat Muhammad sebagai partner yang layak juga untuk berjuang. Nanti Anda sudah punya anak, jangan sekali-kali mengatakan kepada anak kalau Anda menghabiskan waktu banyak di luar. Nak, Bapak pergi terus, iya nak, Papa kan cari uang buat kamu. Iya enggak? Kebanyakan orang tua jawabnya gitu. Jangan dijawab begitu. Bohong. Beneran cari uang buat dia? Enggak. Cari uang pasti buat banyak hal yang lain. Dia minta sesuatu aja belokinya macam-macam. Tapi katakan satu hal yang lebih dari sekedar uang. Tambahi satu huruf. Doakan ya nak, Abah sedang berjuang.
Jadi bukan cari uang, Abah sedang berjuang. Terus aku gimana? Kamu di rumah juga berjuang. Umimu di rumah juga berjuang. Jadi konsepnya jelas. Berjuang. Kenalkan kata itu kepada anak. Jangan masih kecil sudah dikenalkan, cari uang nak. Enggak, berjuang. Dan Muhammad SAW melihat Khadijah juga bukan karena kekayaannya, tetapi karena Khadijah potensial untuk menjadi partner berjuang. Muhammad itu nyantuni yatim sekuatnya, nyantuni miskin sekuatnya sejak awal. Ketika menikah dengan Khadijah, yang disantuni berlipat-lipat. Ketika menikah dengan Khadijah, yang bisa dibantu berlipat-lipat. Karena sumber daya yang ada pada Khadijah. Dan Khadijah sangat berbahagia dengan menikah dengan Muhammad. Hartanya tidak habis dikonsumsi, tetapi berkembang. Dan dari berkembang itu manfaatnya meluas menjadi sesuatu yang sangat dirasakan maslahatnya oleh orang banyak. Nah, inisiatif pernikahan itu dari Khadijah. Muhammad mengatakan, siapa yang mau sama saya? Anak yatim miskin pula. Maisarah mengatakan, apa engkau tidak terpikir Khadijah? Muhammad SAW menjawab, bagaimana caranya? Lalu Maisarah mengatakan, serahkan urusan ini kepada aku dan pamanmu. Kami yang akan atur. Usia Muhammad SAW saat itu 25 tahunnya Komariah. Jadi kira-kira 24 tahun Samsiah. Jadi ada yang kemudian mau niru, saya nikahnya umur 25 kayak Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Kalau mau ikut umur nikahnya Nabi Muhammad, itu 53 tahun. Saat Nabi menikah dengan Saudah dan Aisyah. Ini ada ikhwan yang mau nikah umur 25? Keliru juga, 25-nya itu Komariah, Syamsiahnya 24. Dan sukanya begitu, niru itu separuh-separuh. Umur nikah berapa? 24 atau 25, ikut Nabi. Calon istri umur berapa? 24. Kok nggak kayak Nabi? Nah, niru separuh-separuh gitu ya. Kalau niru tuh yang kafah. Umur 24, Anda pasang pengumuman di Masjid Mujahidin, dicari janda umur 40 tahun. Kan harusnya begitu. Tetapi riwayat yang menyebutkan Khadijah berumur 40 tahun ini memang ada riwayat pendamping lain yang menyebutkan Khadijah bukan berumur 40 tetapi 28. Jadi antara 40 atau 28. Dari sisi ilmiah menurut ukuran zaman kita sekarang, karena riwayat ini sama-sama tidak mencapai derajat sahih dan dobit, jadi dua-duanya bisa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan, maka umur 28 lebih memungkinkan kalau mempertimbangkan bahwa Khadijah habis itu masih punya anak, 1 Al-Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulsum, 5 Fatimah, 6 At-Tahir At-Tayyib. Jadi masih punya 6 putra. Kalau Khadijah umurnya 40, itu kan sudah kehamilan risiko tinggi semua. Jadi agak lebih masuk akal kalau umurnya 28. Sesuai salah satu riwayat yang lain itu. Tapi memang juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada wanita yang diberi kekhususan oleh Allah gitu ya,
umur 40 ke atas masih sangat produktif seperti Khadijah. Kalau saya senang yang riwayat bahwa Khadijah umur 28. Kenapa? Selisih umurnya jadi sama dengan selisih umur saya dengan istri saya. Tapi duluan saya dibanding Muhammad SAW nikahnya. Saya 20 saat itu, istri saya 22,5. Nah, sebentar kemudian saya 20,5, dia 23 kan gitu. 2 tahun kemudian saya 5 tahun kemudian saya 25,5, dia 28. Mirip. Jadi kenapa saya senang riwayat yang menyebutkan 28, preferensi pribadi. Ini tentang pernikahan beliau. Jadi tadi saya sudah sebutkan dari pernikahan itu, kemudian Abu Talib bersama Maisarah yang mengatur, Khadijah radhiyallahu anha kemudian di khitbah lalu menjawab, karena Khadijah seorang wanita kaya, maka sudah sepantasnya secara tradisi maharnya banyak, tinggi. Nanti akan kita temui 2 riwayat bahwa Khadijah memberikan hadiah kepada Abu Talib. Salah satu menyebut 20 unta, salah satu menyebut 100 unta. Jadi intinya dihadiahi unta banyak Abu Talib itu oleh Khadijah, yang lalu barulah unta-unta itu dijadikan sebagai mahar menurut satu riwayat, atau hadiah pernikahan menurut riwayat yang lain pada pernikahan Muhammad dan Khadijah. Jadi Anda jangan nunggu bisa beli 100 unta untuk menikah, karena 100 unta atau 20 untanya Khadijah itulah yang menjadi riwayat di balik pernikahan Khadijah dengan Muhammad SAW. Ini yang kemudian hari-hari ini menjadi siasat bagi teman-teman Bugis, ada penai. Bagi teman-teman Aceh ada uang hangus. Kalau sini uang asap, di Aceh uang hangus, lebih parah. Asap masih bisa ditolerir, kalau hangus itu habis. Nah, itu bisa disiasati kalau memang demi hanya menjaga kemuliaan misalnya keluarga perempuan. Ya gimanalah caranya supaya si pria bisa menyerahkan yang seperti itu. Bisa dengan cara Muhammad Khadijah ini. Nah gini nak, kata orang tua pihak perempuan, anak saya ini kuliah di Jawa. Jawanya Jogja lagi. Jogjanya UGM pula. UGM-nya kedokteran. Jadi konon di sebagian masyarakat Bugis, Jawa itu 25 juta. Tapi kalau Jogja 50 juta. Kalau UGM 100. Kedokteran UGM 200. Ini penaiknya uang untuk menjadi hak orang tuanya itu segitu. Bagaimana Mi ini? Lalu ya bagaimana menurut Bapak? Saya Mi ikut Bapak. Lalu kemudian ya bagaimana supaya kemudian menjadi sesuatu yang Ustadz Fauzil Azim itu kan ketika menikah dengan istrinya Bu Mariana Anas itu kan UGM psikologi pula, psikologi grade hanya di bawah sedikit dari kedokteran itu. Tapi sama sekali tidak ada penaik. Oh itu jadi perbincangan katanya di seluruh kampung. Haji Anas bagaimana itu? Tidak ada penaik dan lain sebagainya. Nah memang untuk menjaga urf seperti ini ya disiasati bersama, gitu ya. Jangan sampai memberatkan, tapi juga menjaga kehormatan.
pernikahan mereka, pernikahan paling sakinah di antara semua pernikahan. Maka satu-satunya doa yang saya setujui dari doa petugas KUA pencatat nikah. Kalau yang lain saya ngeri. Karena doanya petugas pencatat nikah di KUA itu kadang-kadang kalau mendoakan mempelai, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu yang lain bikin saya ngeri semuanya. Kalau yang kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra ini agak asik. Tapi kalau semoga engkau himpun keduanya seperti engkau menghimpun Adam dan Hawa, saya membayangkan hidup senang, lalu ada pelanggaran, terpisah turun ke tempat yang susah gitu ya, berpuluh-puluh tahun baru bertemu gitu ya, satu turun di Sri Lanka, di India gitu ya, satunya turun di Jeddah, ketemunya di Jabal Rahmah. Kan serem itu kalau doanya itu dikabulkan Allah. Maka saya kadang-kadang kalau hadir di satu pernikahan kok petugasnya KUA mendoakan begitu, saya berdoa dalam hati, ya Allah jangan kabulkan yang ini. Apalagi Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, ngeri lagi itu. Pakai ada adegan sobek baju gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu bersemangat bikin doa yang tidak maksur. Nggak ada riwayatnya dari Rasulullah mendoakan begitu, tapi kita bersemangat sekali, seakan-akan itu pasti baiknya. Padahal kalau dikabulkan, repot sendiri. Kata Abdur di film Ketika Mas Gaga Beri, bikin repot diri, bikin susah diri. Doa yang bisa bikin susah diri ya begitu. Kalau benar-benar dikabulkan oleh Allah, dihimpun kayak himpunnya Adam dan Hawa, kayak himpunnya Yusuf dan Zulaikha, wah, high cost itu. Jadi hati-hati kadang-kadang kita berdoa ini. Anda itu berdoa apa saja, gitu ya. Pakai bahasa apa saja silakan, tetapi memang tetap lebih selamat doa-doa yang maksur dari Quran dan Sunnah. Itu sudah dijamin resikonya minimal gitu. Kalau doa buatan kita sendiri kadang-kadang gak jelas gitu, terantuk-antuk. Kayak saya sering cerita, ada orang berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku setiap hari tanpa bekerja 2 potong roti, segelas air dan segelas susu supaya aku bisa khusyuk beribadah kepadamu. Dikabulkan, caranya kena fitnah masuk penjara. Di penjara dapat ransum 2 potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja. Tapi dia nggak sadar bahwa itu pengabulan doanya. Tiap hari di penjara marah-marah. Ya Allah, apa salah hamba gitu. Yang salah doanya gitu. Kadang-kadang makanya kalau berdoa yang maksur. Ada kawan saya tugas dakwah ke Australia. Ya Allah, karuniakan saya sehat selama tugas dakwah ke Australia. Dikabulkan sama Allah, sehat selama dakwah ke Australia. Pulang opname 2 minggu. Jadi sakitnya begitu sampai di Indonesia. Di Australianya sehat gitu. Jamaah saya juga begitu, ada yang berangkat umroh, ya Allah, berikan sehat, kuat, bisa menjalani ibadah umroh tanpa kurang suatu apa gitu ya. Iya, sepanjang ibadah, begitu sampai di rumah, masuk rumah sakit. Jadi makanya berdoa gitu ya, itu yang pasti-pasti aja. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Gak usah pakai syarat waktunya kapan. Kan lebih jelas gitu ya. Maksur itu selamat. Mengikuti apa-apa yang sudah dituntunkan itu lebih selamat. Ini yang sangat jelas. Jadi pernikahan yang paling sakinah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Khadijatil Kubra, berada dalam perjuangan yang paling manis. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Khadijatil Kubra. Dan kisah Al-Amin dengan putra beliau, pertama Al-Qasim. Al-Qasim wafat ketika kecil. Jadi termasuk sesuatu yang harus kita hindari di dalam memberi nama.
adalah menggabungkan antara nama dengan kunyahnya Rasulullah. Kalau kita sudah namanya Muhammad, jangan kita berkunyah Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mengambil namaku jangan memakai kunyahku, siapa yang memakai kunyahku jangan memakai namaku. Ini termasuk nama yang bagus, tetapi tidak boleh dihimpun karena kekhususan untuk memakai nama Abul Qasim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Abul Qasim. Ini kebiasaan orang Arab. Kunyah itu nyebut seseorang dengan nama anak sulungnya biasanya. Anak sulung. Abul Qasim bapaknya Qasim. Tapi ada yang dipanggil karena anak sulungnya perempuan. Ya pakai nama anak sulung perempuan itu. Misalnya saya disebut Abu Hilma, bapaknya Hilma. Kalau di bahasa Jawa jadi Pak Hilma. Jadi orang Jawa juga punya kebiasaan kunyah itu Pak Hilma. Tetapi kalau misalnya anak pertamanya perempuan, tapi kok orangnya jantan, perkasa, dipanggil nama anak perempuannya kan jadi agak aneh. Maka Abu Hafsah, Umar bin Khattab itu, nama Hafsahnya dilelakikan menjadi Hafs, dihilangkan tak marbutohnya. Di Abu Hafsah dipanggil Abu Hafiz. Kenapa? Agar kemudian beliau sesuai dengan perawakannya tinggi, gede, jantan gitu kok dipanggil sebagai bapaknya anak perempuan. Ini kurang cocok. Atau ada karena hal-hal tertentu dipanggil itu. Bahasa Jawanya ketelah. Ketelah itu artinya mendapat julukan karena satu peristiwa. Kalau misalnya di satu kampung di Jogokarian ada banyak Mas Supriyanto. Nah, untuk membedakan Supriyanto yang satu dengan yang lain biasanya ketelahnya. Kalau satu Supriyanto itu memelihara banyak burung parkit, ya Supriyanto Parkit gitu. Kalau Supriyanto yang lain itu kerjaannya sebagai pemandu wisata, ya Supriyanto Guide gitu. Kalau Supriyanto yang lain lagi itu sukanya adzan di masjid, ya Supriyanto adzan gitu. Itu namanya ketelah, untuk membedakan identifikasi satu dengan yang lain. Nah, Sayyidina Ali itu dipanggil Abul Hasan, bapaknya Hasan, tapi ada satu panggilan lain yang beliau sangat sukai. Apa itu? Abu Turab. Arti harfiahnya bapaknya debu, biangnya debu. Ceritanya bagaimana? Satu hari Sayyidina Ali pulang terlambat ke rumah. Sayyidah Fatimah marah kepada beliau. Akhirnya pintu rumah dikunci, tidak dibukakan. Jadi wanita solehah juga bisa marah dan kunci pintu. Harap maklum. Maka Sayyidina Ali kemudian tidak memaksa untuk masuk rumah. Beliau lalu berbaring di emperan masjid di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidur di emperan masjid. Ketika menjelang subuh Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid, beliau hampir nendang Sayyidina Ali. Nabrak Sayyidina Ali yang tidur di situ karena suasananya gelap. Maka begitu Rasulullah tahu itu Sayyidina Ali, beliau kemudian mengatakan, "Kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab." Ayo bangun Abu Turab. Karena ketika Sayyidina Ali tertidur, maka wajah beliau itu belepotan debu. Kenapa? Lantai Masjid Nabawi itu enggak marmer kayak Mujahidin. Lantainya Masjid Nabawi saat itu dari pasir halus yang diayak. Jadi Sayyidina Ali berbaring itu nempel-nempel di wajahnya. Lalu dibangunkan, "Kum ya Abu Turab." Nah, sepanjang hidup Sayyidina Ali suka sekali dipanggil Abu Turab. Kenapa? Mengingatkan kenangan yang manis, tidur di luar rumah karena dimarahi putri Rasulullah. Abu Turab. Nah, Abul Qasim nama kunyah Rasulullah. Lalu Zainab. Zainab ini putri Rasulullah yang kemudian nanti menikah dengan
Abul As bin Rabi. Jadi menantu Rasulullah yang pertama namanya Abul As bin Rabi. Mereka menikah sejak masa jahiliyah. Ketika Rasulullah berhijrah, Zainab menyusul, suaminya belum bisa menyusul. Dan ketika itu orang taunya suaminya masih musyrik. Ternyata dia menyelesaikan dulu urusan-urusan di Mekah, semua titipan hartanya dikembalikan, modal-modalnya dikembalikan. Ternyata mantu sama mertua mirip. Jadi Rasulullah dan Abul As bin Rabi itu mirip dalam soal sering dititipi orang modal-modal dan barang-barang. Yang baru setelah selesai, dia menyusul istrinya ke Madinah. Abul As bin Rabi dan Zainab kemudian tidak dinikahkan ulang, tapi langsung dikumpulkan. Ini menjadi tasyri' dalam agama kita, bahwa akad nikah kalau dulu dilaksanakan di masa belum beriman dua-duanya, lalu dua-duanya masuk Islam, tidak perlu akad nikah ulang. Seperti contoh Zainab dengan Abul As bin Rabi. Mereka punya satu putri namanya Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As ini yang sering digendong Rasulullah kalau ngimami sholat di Masjid Nabawi. Digendong, kalau pas rukuk diletakkan, i'tidal diambil lagi, sujud diletakkan, duduk di antara dua sujud di pangku, saking sayangnya kepada Umamah. Jadi ada cucu Rasulullah namanya Umamah. Pertanyaannya, siapa keturunannya Umamah? Kan selama ini kita kenalnya keturunan Rasulullah hanya dari Fatimah. Kan ini ada Umamah dari Zainab. Kemana keturunannya? Nanti setelah Fatimah wafat radhiyallahu anha, Umamah binti Abil As juga dinikahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga menjadi darah keluarga Rasulullah itu berhimpun di keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian putri beliau yang berikutnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini kakak beradik ini karena sangat hubungannya baik dengan paman Rasulullah SAW saat itu, Abu Lahab, maka dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab, yang satu namanya Utbah, yang satu namanya Utaibah. Jadi mereka dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Jadi harap difahami dulu, sebelum Rasulullah dapat wahyu, hubungan dengan Abu Lahab sangat baik. Sampai besanan double, besanan ganda. Nah nanti ketika kemudian keluarga Abu Lahab memaksa putranya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ketika kemudian Ruqayyah yang pertama diceraikan yang lebih besar, kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Pernikahan Ruqayyah dengan Utsman kira-kira berjalan hanya 4 tahun. Ruqayyah ini diajak oleh Utsman untuk pergi hijrah ke Habasyah, lalu kemudian nyusul hijrah ke Madinah. Di Madinah pada saat perang Badar, Ruqayyah wafat. Ketika Ruqayyah wafat, maka Utsman dinikahkan dengan adiknya yang namanya Ummu Kulsum. Kemudian nanti Ummu Kulsum juga wafat. Rasulullah sampai mengatakan, kalau aku masih punya anak perempuan lagi, aku nikahkan lagi dengan Utsman, mantu favorit. Kemudian putri berikutnya adalah Fatimah binti Rasulullah SAW, yang paling terkenal, dan dari beliaulah Fatimah, karena Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak berputra, dari Fatimahlah keturunan Rasulullah SAW kemudian berlanjut. Kemudian At-Tahir atau At-Thayyib juga meninggal waktu kecil. Jadi ini Masya Allah ya, putranya Rasulullah nanti juga dengan Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim meninggal waktu kecil. Tidak ada putra Rasulullah yang laki-laki yang tumbuh sampai dewasa apalagi berketurunan. Hikmahnya barangkali lawang mantu saja bisa dikultuskan jadi sebegitunya, apalagi kalau anak laki-laki. Ini hikmahnya mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian cerita yang paling menarik tentang reputasi Al-Amin Muhammad SAW adalah pada usia beliau yang ke-35. Usia ke-35 itu terjadi banjir di Makkah. Jadi fenomena banjir di Makkah dulu sudah ada. Terjadi banjir yang merusak Ka'bah. Beberapa bagian dindingnya roboh dan bagian dalamnya hancur, rusak.
Maka panitia renovasi Ka'bah dibentuk, ketuanya Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Karena memang Bani Makhzum termasuk yang bertanggung jawab atas urusan sidanah Masjidil Haram. Kemudian Walid bin Mughirah mengumpulkan orang untuk bermusyawarah, lalu dia mengatakan, jangan kalian memberikan untuk Ka'bah kecuali harta yang halal. Lalu dia memberi simulasi, ngambil batu sembarangan diletakkan di tempat berdirinya Ka'bah, batunya mencelat, terlempar. Jadi dia kemudian mengatakan, kalian lihat Allah tidak menerima untuk membangun rumahnya kecuali harta yang halal. Maka kumpulkan dari kalian harta yang halal. Begitu dikumpulkan sumbangannya orang Quraisy, mungkin faktornya juga orang Quraisynya pelit. Di satu sisi yang lain memang orang Quraisy harta halalnya sedikit, sehingga kumpulnya cuma sedikit, hingga akhirnya Ka'bah dibangun, ukurannya menjadi mengecil. Yang semula Hijri Ismail dan Maqam Ibrahim berada di dalam, menjadi di luar, bangunannya lebih kecil, pintunya ditinggikan, lalu digembok. Dulu masuk Ka'bah itu free access. Sejak renovasi Walid bin Mughirah, pintu Ka'bah ditinggikan, maka dibatasi siapa-siapa yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Ini tradisi yang meskipun nanti beberapa kali perubahan, tapi bertahan sampai hari ini. Problem ketika renovasi itu adalah pada saat hendak memasang kembali Hajarul Aswad. Qila annahu hajarum minal jannah. Dikatakan bahwa Hajar Aswad itu batu yang dari surga. Qila annahu abyad. Dulunya annahu kanat abyad. Dulunya warnanya putih. Semakin banyak manusia yang berdosa, makin hitam, makin hitam, makin hitam. Jadi kalau kita melihat Hajar Aswad juga adalah muhasabah, ya Allah. Dosa, gara-gara dosa saya batu ini makin hitam. Makin hitam, makin hitam, makin hitam. Nah, Hajar Aswad ini kan dilepas pada saat Ka'bahnya rusak. Begitu selesai diperbaiki, mau dipasang kembali di sudut tempatnya, biasanya diletakkan. Saat itulah terjadi perpecahan luar biasa untuk menentukan siapa yang paling berhak memasang Hajar Aswad di tempatnya. Walid bin Mughirah mengatakan, saya kan ketua panitia, saya yang paling berhak. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As, mengatakan, enggak bisa, Bani Sahm itu dari dulu yang tugasnya ngerawat Hajar Aswad. Yang lain lagi mengajukan, Bani Hashim dan Bani Muthalib juga tidak kalah sengit. Saat itu diwakili paman Rasulullah SAW, Al-Haris bin Abdul Muthalib. Kemudian Bani Umayyah juga mengatakan, yang nyumbang terbesar untuk pembangunan Ka'bah itu Bani Umayyah. Keluarga-keluarganya Sayyidina Utsman, Bani Umayyah itu kan memang paling kaya-kaya. Termasuk Abu Sufyan bin Harb dan lain sebagainya. Itu nyumbangnya paling banyak tuh Bani Umayyah, kata mereka. Jadi satu sama lain bertengkar, sampai ketika itu Bani Makhzum dan Bani Saham itu mencelupkan tangan ke dalam darah. Mengatakan, kalau ada yang menghalangi hak kami untuk memasang kembali Hajar Aswad di tempatnya, maka darahnya akan tumpah seperti darah ini. Semuanya sudah nyaris beradu pedang di depan masjid hanya gara-gara memutuskan siapa yang akan masang Hajar Aswad. Lalu ketika itu salah satu di antara mereka mengatakan, mari kita undi. No, tidak bisa diundi. Lalu bagaimana? Kita harus musyawarahkan, dipimpin seorang penengah yang adil. Siapa penengah yang adil? Mereka saling pandang. Kita tunggu orang pertama yang masuk hari ini ke Masjidil Haram lewat Babus Salam. Dan sebenarnya orang-orang Quraisy sudah tahu, yang sering lewat Babus Salam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Muhammad masuk melalui Babus Salam, orang-orang mengatakan, ini Muhammad Al-Amin. Apakah kalian menerima dia sebagai hakim? Semua mengatakan,
Ya, kami terima kalau Muhammad hakimnya. Muhammad selesaikan urusan ini. Ada apa sebenarnya? Ini siapa yang berhak memasang Hajar Aswad di dalam tempatnya menurut ilmumu dan pendapatmu dari tradisi nenek moyang kita? Umayyah kan? Mahzum, Saham, Zuhroh, semuanya mengatakan. Muhammad mengatakan tenang. Beliau membuka imamahnya, sorbannya, dibentangkan sorban itu, Hajar Aswad beliau taruh tepat di tengah sorban. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sekarang semua pemimpin kabilah silahkan pegang ujung-ujungnya dan pegang bagian pinggiran kain sorbanku ini. Kita bawa bersama Hajar Aswad ini ke dekat tempat pemasangannya. Dibawa bareng-bareng. Begitu sampai di dekat, biar nggak ribut siapa yang masang, beliau langsung ambil, pasang. Nanti ribut lagi. Dan semua masalah itu selesai. Nah, menjadi Al-Amin seharusnya menjadi visi bangsa kita. Kita ini negara satu-satunya dengan konstitusi berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tahrirun nas, membebaskan manusia dari penghambaan, perbudakan oleh sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata-mata. Futuhat Islamiyah itu ada dalam undang-undang kita. Dan itu berarti kita punya misi internasional untuk bangsa Palestina misalnya yang masih terjajah. Seharusnya kita bisa menjadi yang paling proaktif meresolusikan berbagai konflik di dunia. Soal Suriah, harusnya kita bisa punya suara, misalnya dengan mengatakan, itu presiden, katakan dia tidak bersalah, gitu ya, tapi dia sudah tidak bisa lagi menyediakan jaminan perlindungan keamanan untuk rakyatnya, terbukti dari berjuta-juta rakyatnya yang keluar mengungsi. Presiden seperti itu sudah tidak layak dipertahankan. Yuk, congkel rame-rame. Harusnya begitu kan? Ada inisiatif. Negara Israel berdiri secara ilegal pada tahun 48 di atas tanah Palestina yang menjadi mandat Inggris. Maka dalam hal ini Inggris juga harus ikut bertanggung jawab dalam soal kenapa berlarut-larut apa yang terjadi di Palestina. Harusnya kita bisa ngomong begitu. Dalam soal ini pula, Jerman ikut bertanggung jawab karena imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke tanah Palestina gara-gara ada kejadian di Jerman pembantaian oleh Nazi. Jadi kita bisa tunjuk hidung siapa yang harus bertanggung jawab. Pertama-tama Inggris, Jerman. Yang ketiga, perjanjian Sykes-Picot ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris dan Prancis ketika membagi-bagi dominion di Timur Tengah menjadi negara Lebanon, Yordania, Suriah, Palestina. Maka Prancis harus ikut bertanggung jawab. Nah, kita sudah bisa tunjuk hidung kan, yang bertanggung jawab. Mereka punya tugas apa? Menyediakan satu wilayah untuk menjadi negara Yahudi yang kalau bisa bukan Palestina. Bahwa di Palestina orang Yahudi bebas beribadah dijamin, bahwa tinggal dijamin, tapi tidak boleh berdiri negara atas nama ideologi Zionisme yang rasis di atas bumi Palestina. Negara Palestina kalau merdeka nanti tetap akan terdiri penduduk Arab, Yahudi, Kristen, Ortodoks Timur yang ada di situ, tetap sebagaimana masa-masa dahulu di bawah naungan pemerintahan Islam, kebebasan beragama dijamin. Jadi kita tidak ingin menghabisi seluruh Yahudi, itu enggak. Misalnya kita punya resolusi itu, harusnya kan begitu. Nah, yang bisa duduk di komisi untuk merumuskan semuanya, Inggris tanggung jawab, Jerman tanggung jawab, Prancis tanggung jawab. Mungkin tambah satu, Rusia.
Kenapa? Imigran terbesar yang masuk ke Israel itu juga dari Yahudi Rusia. Karena pogrom yang ada di masa pemerintahan Stalin. Jadi jelas siapa-siapa yang harus kemudian duduk. Jangan ahistoris menyelesaikan persoalan Palestina. Kita seharusnya punya inisiatif itu. Tapi itu kalau Menteri Luar Negerinya Salim Afilah gitu ya. Merangkap Perdana Menteri. Ini penting menjadi satu hal yang kita rumuskan. Oh, kita punya pengalaman yang sangat kredibel tentang hal itu. Kita menyelesaikan konflik Kamboja, kita menyelesaikan konflik Kongo, kita menyelesaikan konflik Lebanon. Itu andil kita sangat besar di dalam hal-hal itu. Kita punya pengalaman perdamaian Aceh, kita punya pengalaman perdamaian Malino. Ketepatan saja itu semuanya Pak JK. Mungkin orang Bugis memang punya 3 ujung yang sakti gitu ya. Ujung lidah, ujung badik. Yang ketiga dalam diplomasi Bugis itu ujung kemaluan, jadi dinikahi gitu ya. Ini Masya Allah yang kemudian harusnya menjadi satu modal kita. Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita lanjutkan pada bulan yang akan datang, mudah-mudahan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.